Pertanyaannya, Abu Lahab ketika berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad, apakah tahu kalau itu yang lahir bakal jadi Nabi? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Kenapa Abu Lahab kok berbahagia di saat itu? Abu Lahab saat itu senang karena ayahnya Nabi kan sudah wafat. Berarti paman itu kan jadi wali, penggantinya ayah. Di zaman itu, zaman jahiliyah saat itu, orang kalau dapat anak perempuan sedih, kalau dapat anak laki-laki bahagia. Maka Abu Lahab bahagia bukan karena itu yang lahir seorang nabi, tapi bahagianya hanya karena jenis kelaminnya itu laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak lihat alasannya Abu Lahab, enggak lihat niatnya Abu Lahab, enggak dipandang sama sekali sama Allah. Yang Allah nilai adalah kebahagiaan Abu Lahab dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Mau Abu Lahab tahu itu Nabi, mau Abu Lahab enggak tahu itu Nabi, tapi kekasihku lahir, dia bahagia. Hasilnya apa? Walaupun dia masuk neraka, setiap hari kelahiran Nabi Muhammad dapat keringanan siksa. Bahkan di neraka tuh nggak ada minuman, tapi dari jarinya Abu Lahab itu bisa keluar minuman. Kenapa? Berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kan para ulama kita kan ngajarin sholawat sama Nabi tidak ikhlas, tidak apa-apa, tetap bentuk kan ganjaran. Kenapa? Karena kalau anda sholawat sama Nabi Muhammad SAW, sholawat sama Rasulullah SAW, anda itu ucap sholawat, anda sholawat sama Nabi SAW, anda nggak ikhlas, Allah Ta'ala nggak lihat niat anda, Allah Ta'ala lihat ini mulutnya sholawat, ya dapat. Apalagi kalau Allah Ta'ala lihat ini mulutnya sholawat, ya dapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Allah nggak lihat niatnya, tapi Allah Ta'ala senang karena ini niatnya sholawat. Karena orang itu memuliakan Nabi Muhammad dengan sholawatnya, dibalas sama Allah Subhanahu. Maka siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad, mau ikhlas, mau nggak ikhlas, tetap dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak lihat kamu, tapi yang Allah lihat adalah kamu memuliakan orang yang Allah cintai. Maka kamu dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.